Selamat malam saudara, lebih dari sebulan surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang dikirim Forum Purnawirawan TNI tak kunjung ditindaklanjuti oleh pimpinan DPR. Polemik pun berkembang karena DPR tak kunjung bersikap. Pertanyaannya, apakah surat usulan pemakzulan Gibran ini nantinya akan diproses secara politik oleh DPR ataukah justru mandek sebelum berkembang? Apakah sikap diam DPR karena masih kuatnya pengaruh mantan Presiden Jokowi? Kita akan membahasnya malam hari ini bersama sejumlah narasumber. Ada Marwarar Sihaan, Hakim MK 2003-2008. Salam Pak Marwarar. Nurdin Halid, anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Malam Bang Nurdin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada juga Refli Harun, pakar hukum tata negara. Bang Refli, malam. Dan Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategi. Selamat malam. Pertanyaan pertama saya langsung tuju kepada Bang Refli. Bang Refli, surat usulan pemakzulan Wapres Gibran sudah sebulan lebih nih ada di DPR. Sampai sekarang nampaknya mandek, belum dibahas. Pertanyaannya, apakah Anda masih yakin upaya memakzulkan Wapres Gibran masih bisa didorong melalui surat usulan pemakzulan? Ini bukan soal yakin tidak ya, tapi kita bicara tentang sebuah prosedur ketatanegaraan, politik dan hukum. Secara hukum kan kita tahu bahwa ada 3 pintu besar ya, kategorisnya. Kemudian ada 6 hal yang menurut saya bisa menyebabkan Gibran dimakzulkan. Apa aja itu? Salah satunya adalah kalau misalnya putusan MK yang menyebabkan dia bisa dicalonkan itu ditemukan di kemudian hari itu hasil kolusi, dan saya kira harus ada ijtihad ketatanegaraannya kan, dan dia mendapatkan manfaat dari sebuah kolusi seperti itu, saya kira bisa saja itu bermuara pada pintu pemakzulan. Walaupun dia penerima manfaat saja misalnya ya, karena bagaimanapun kan kalau doktrin MK tidak boleh orang itu diuntungkan dari perbuatan jahat orang lain atau sebaliknya dirugikan dari perbuatan jahat orang lain. Nah itu satu. Yang kedua, saya melihat Fufu Fafa. Kalau Fufu Fafa itu saya sendiri firm itu punyanya Gibran Rakabuming Raka. Bukan soal kontennya saja, kontennya kan kasar sekali. Pornografi, bicara kasar, ngatain dan lain sebagainya, bahkan menyebut alat kelamin dan lain sebagainya. Tetapi dia sudah melakukan kebohongan ketika menjadi wapres. Ketika ditanya, itu Fufu Fafa punya siapa? Takon sing duwe kata dia. Tanya yang punya. Artinya kan dia mendinai, dia menolak bahwa itu punya dia. Itu kebohongan publik yang bisa kita masuk pasal tentang perbuatan tercela misalnya. Nah berikutnya lagi adalah terkait dengan tudingan yang dituliskan oleh Purnawirawan ini, yaitu soal menerima aliran dana dari kelompok bisnis yang banyak diuntungkan dalam masa pemerintahan Jokowi. Dan angkanya hampir 100 miliar yang kita tahu itu ada Ventura begitu. Nah berikutnya lagi kan baru berapa? Baru 3 kan? Kita fokus dulu Bang Refli. Tadi yang akun Fufu Fafa. Akun Fufu Fafa itu kan ada pada saat sebelum menjadi wapres, sebelum kemudian juga menjadi calon. Emang bisa di flashback lagi, berlaku surut? Ya, jadi saya nanti minta konfirmasi ke Pak Maru juga sebagai mantan hakim konstitusi. Saya mengatakan bahwa bukan kapan perbuatan itu terjadi, tetapi pada saat posisi seseorang itu apa. Jadi ketika misalnya sebuah kejahatan terbongkar dan dia dalam posisi sebagai wakil presiden, maka berlakulah yang namanya impeachment proses di pasal 7A. Nggak bisa dia pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung. Sebaliknya, dia melakukan kejahatan pada waktu wapres tapi sudah selesai. Maka berlaku prosedur pidana biasa. Kan begitu? Jadi posisinya bukan dilihat kapan kejahatannya. Nah, kalau kita lihat soal Fufu Fafa ini kan saya udah bilang 2 dimensinya. Konten masa lalunya ya kan sangat kasar sekali dan lain sebagainya. Tetapi kebohongan masa kininya ketika dia jadi wapres, dia tidak mengakui bahwa itu akun punya dia. Kalau dia misalnya, katakanlah secara gentleman, dia mengatakan itu akun punya saya dan saya itu terjadi ketika saya masih muda atau 5-10 tahun yang lalu ketika ada konflik, ada kampanye dan lain sebagainya, dan saya minta maaf. Kan begitu misalnya. Itu barangkali ada juga celah untuk dimaafkan. Tetapi ini dia sudah membuat perbuatan tercela karena dia mengatakan itu bukan punya dia. Jadi dari beberapa kemudian alasan-alasan yang kemudian bisa kemungkinan untuk memasukkan Gibran, ini salah satunya yang menjadi highlightnya adalah akun Fufu Fafa itu ya, Mbak Refli ya? 99,9% kata Roy Suryo asli punya Gibran. Gimana Pak Marwarar, emang bisa berlaku surut kemudian sebelum menjabat sebagai wakil presiden akun Fufu Fafa itu? Saya kira persyaratan presiden itu dan wakil presiden tentu sangat berat. Oleh karena itu kalau dikatakan dia tidak layak dan tidak layak lagi, maka tidak ada persoalan di masa lalu.
Kalau apalagi kalau baru diketahui pada saat ini, itu menjadi suatu syarat yang benar-benar harusnya dipenuhi di masa lalu dan kemudian lolos tanpa diketahui, tapi sekarang baru diketahui. Syarat itu tetap termasuk di dalam syarat-syarat yang disebutkan di dalam pasal 7A. Salah satu, apakah itu perbuatan tercela, apakah itu secara etik merupakan perbuatan yang katakanlah tidak pantas atau mencemarkan kedudukan daripada seorang wakil presiden. Dan itu sah menjadi alasan untuk diajukan, kalau kita lihat pasal 7A itu, untuk meminta. Tentu kalau ini usul itu daripada rakyat melalui purnawirawan, tentunya sebagai pemegang kedaulatan, rakyat yang purnawirawan itu akan terikat, mereka akan mengikat wakilnya di DPR. Artinya ini menjadi pintu masuk? Ya, pintu masuknya sudah jelas. Bisa? Bisa. Oke, kalau gitu pertanyaan selanjutnya Bang Nurdin, kalau misalnya tadi ada celah-celah untuk menjadi pintu masuk, salah satunya tadi akun Fufufafa dan lain sebagainya, kalau gitu kenapa nggak dibahas aja dulu di DPR, Bang Nurdin? Posisinya Pak Pro di sana itu. Di sini. Biar Salah kita ya? satu nggak apa-apa. Jangan-jangan empatnya pro impeachment semua ini jangan-jangan. Jadi gini, Kenapa tuh, Bang Nurdin? apa yang dikatakan Bung Refli dengan beliau itu, kalau itu bisa dibuktikan, maka itu betul titik masuk. Pertanyaannya adalah pasal 7A, udah 45, beliau ahli tata negara, saya bukan hukum tata negara. Bunyinya begini, presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti melakukan tindak pidana, ya, korupsi, penipuan, dan tindak pidana berat tidak tercela. Persoalannya apakah poin-poin perbuatan ini itu sudah dibuktikan? Kalau ini sudah dibuktikan, baru bisa dikatakan bahwa dia melanggar itu. Nah, sampai saat ini menurut saya belum ada lembaga yang membuktikan itu, bahwa dia yang lalu Kita yang potong dulu sebentar. Ya. Ini justru tugas DPR itu, kalau sudah ada usul dari rakyat, mereka terikat karena mereka adalah wakil dari rakyat, memenuhi aspirasi. Itu ada prosesnya di mahkamah, di DPR. Usul yang ada usul sekarang ini kan yang kita tahu, yang saya tahu ya, itu baru dari purnawirawan. Ya. Nah, di situ ada dua catatan kritis saya. Yang pertama, dianggap bahwa dia cacat konstitusional dengan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi. Ini mau cacat konstitusional, mau kontroversial, itu adalah fakta hukum bahwa itu adalah sudah sesuai dengan undang-undang. Kenapa? Karena keputusan MK itu final yang banding. Bapak kan mantan hakim konstitusi. Nah itu. Sehingga ini tidak bisa kita katakan bahwa ini adalah melanggar atau cacat konstitusi. Maksudnya gini, Dua, Bang Nurdin. dikatakan bahwa tidak punya kemampuan. Kan itu dua itu catatan kritis saya itu. Nah, ini siapa yang bisa menilai? Gibran ya, itu menurut fakta, itu waktu dia wali kota banyak penghargaan dia terima itu. Jadi kita tidak bisa menilai seseorang sebelum dia melakukan. Kalau gitu kenapa sebelum menilai itu kenapa nggak dibahas dulu aja? Ini kan belum dibahas. Nah begini, di DPR itu ada mekanisme tertentu yang kita lewati ya. Di sana ada badan aspirasi. Ini yang diajukan oleh peraturan kita menghargai. Sebagai segelintir rakyat yang berdaulat. Ketika kita memilih proses ketatanegaraan kita dengan demokrasi harus berdasar hukum. Tidak boleh juga sewenang-wenang. Harus taat asas. Ini sebuah aspirasi. Aspirasi ini di DPR itu ada banyak badan aspirasi. Nah, badan aspirasi ini yang akan nanti merapatkan itu, ya, membahas. Nah, ketika hasilnya apakah ini patut lanjutkan ke pimpinan DPR atau tidak, itu urusan badan aspirasi nanti. Itu. Tidak semua aspirasi yang masuk ke DPR itu harus dijawab. Beda kalau instansi, ya, instansi pemerintah, instansi eksekutif. Tapi aspirasi ini Pak merupakan hal yang diatur dalam konstitusi, beda dengan yang Bapak bicarakan. Bukan, ini tata tertib. Tata tertib ini. Tata tertib itu kalau ada begitu, maka badan aspirasi berbeda tentu menyampaikan kepada pimpinan DPR, bukan? Karena ini diatur dalam konstitusi, aspirasi seperti itu harus ditampung, Pak. Karena mereka adalah pemegang kedaulatan. Ini sudah ditampung kemudian dibahas dalam mekanisme, Pak. Dibahas. Mestinya Bapak pindah dulu ke sana. Bapak pindah dulu ke sana baru kita debat. Senang juga kita lihat kalau debat. Dari tiga kata. Sebenarnya tapi kalau menurut pandangan Bapak sendiri sebenarnya ini sulit nggak sih untuk dibuktikan apa sebenarnya ya udah dibahas aja dulu. Ya saya kira prosesnya di DPR itu kalau ada angket sebenarnya yang disetujui oleh 25 anggota dari lebih dari satu fraksi untuk membentuk itu adalah tugasnya dalam rangka pengawasan menyelidiki apa yang dikatakan oleh aspirasi yang dibawakan purnawirawan. Baru kemudian kalau sudah disetujui itu oleh rapat pleno, bekerja mereka menyelidiki. Itulah tugas yang diberikan kepada panitia angket itu, tetapi tidak langsung hanya dibahas. Tidak dibahas karena ada pimpinan yang merasa itu merugikan. Tidak semua aspirasi harus dibahas.
Tapi begitu aspirasi itu memiliki bukti yang kuat, alasan yang kuat berdasarkan konstitusi pasti direspon. Jangan-jangan belum ada buktinya. Saya tambah gini, jadi ini kayaknya ada sesat pikir juga ini Bang Nurdin. Karena begini, tapi saya senang juga beliau membela Gibran. Oh, saya bukan membela. Karena begini, satu ya sesat pikirnya adalah seolah-olah tadi dia bilang kumulatif kan. Ini enggak kumulatif, ini alternatif. Jadi 3 pintu itu satu saja terbukti, ya kan? Itu bisa kena. Nah, itu kedua, purnawirawan itu tidak hanya bicara tentang kemampuan rohani itu juga Bung Rafli, saya setuju ya, ketika ada bukti. Iya. Nanti saya sampai ke bukti itu. Jadi kemampuan rohani itu juga syarat bisa diimpeach kalau seandainya ada masalah di sana. Korupsi jelas itu bagian dari impeachment proses juga. Kemudian fufu-fafa kalau diterjemahkan sebagai perbuatan tercela jelas juga sebenarnya. Jadi saya mengatakan ada 6 pintu masuknya. Nah, berikutnya adalah ini yang sering salah. Mana buktinya? Kalau sudah terbukti, enggak. Justru dari aspirasi itulah kemudian DPR dan MK itu bekerja nantinya. Kalau DPR setuju angket dan kemudian diterima sebagai hak menyatakan pendapat, jadi apa pendapat DPR? Gibran sudah misalnya melakukan perbuatan tercela, misalnya begitu. Hasil apa? Hasil penyelidikan DPR. Yang bahan mentahnya bisa diberikan oleh masyarakat. Jadi nggak ada dulu ada putusan terbukti nggak? Kan kalau terbukti itu berarti minta putusan Mahkamah Agung dulu atau Pengadilan Negeri dulu, nggak ada. Itu adalah yang namanya perpaduan antara impeachment dan forum privilegiatum. Jadi forum khusus untuk mengadili di pengadilannya di MK. Sementara forum politiknya ada di DPR. Nah di 2 institusi itulah akan ada penentuan apakah dia memenuhi syarat article of impeachment apa enggak. Bang Nurdin, jadi melanjutkan pertanyaan saya sebelumnya, kalau ada landasan hukumnya, ada celahnya, celah dalam artian ini ada pintu masuknya, ada 6 kata Bang Refil bilang. Nah kalau gitu pertanyaan selanjutnya, kenapa nggak dibahas dulu aja, dibacain dulu aja suratnya? Apakah jangan-jangan surat usulan pemakzulan Wapres Gibran ini ada yang menghambat, alias banyak ranjau politiknya? Saran saya begini, Bung Rafli dan kawan-kawan, dukunglah purnawirawan itu dengan bukti-bukti. Ya, karena kalau sekarang suratnya itu menurut pandangan kami ya tidak punya alasan konstitusional untuk kita proses lebih lanjut. Tapi kan belum dibacakan. Ya, kita lihat aja, kita kan negara hukum ya, kita negara demokrasi berdasar hukum. Pasal 7A itu jelas harus ada bukti yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum, yaitu tindak pidana, korupsi, penipuan dan sebagainya. Itu tindakan pelanggaran berat itu. Nah sekarang suratnya itu aspirasi itu dukunglah dengan bukti-bukti itu. Misalnya tadi sampaikan ada 100 miliar apa buktinya itu. Nah, saya bandingkan itu dengan misalnya waktu Gus Dur. Kan ada bukti tuh. Dilampirkan gitu yang cek itu. Kalau nggak salah ya waktu itu. Ya, gitu. Itu satu bukti, barulah itu dikembangkan. Saat DPR itu tidak mudah kita melakukan penyelidikan terhadap sesuatu yang hanya dugaan. Nah, yang dikatakan Meropol itu 6 itu kalau itu bisa dibuktikan itu pintu masuk. Tapi itu dugaan menurut saya. Nah, sekarang apa yang disampaikan Meropol, dukunglah bukti itu, kita akan proses DPR. Coba sini lagi. Ya. Jadi ya selama itu belum ada institusi yang mengatakan terbukti, ya selalu kita bilang dugaan. Memang dugaan. Dia diduga punya akun fufu-fafa, diduga terima suap, diduga ini itu dan lain sebagainya. Nah, tapi ini ibarat kita kasih laporan kepada polisi atau jaksa dalam kasus korupsi. Begitu kita kasih laporan, dia yang bertindak sebagai penyelidik dan penyidik sekaligus sesungguhnya. Nanti kalau sudah diselidiki oleh DPR dan DPR kemudian firm mengatakan bahwa oh iya satu saja terbukti bisa disampaikan ke MK, kan begitu, setelah diterima di dalam paripurna DPR sebagai hak menyatakan pendapat, maka itulah proses yang berlangsung, proses kalau dalam ini penyelidikan dan penuntutan, kan begitu ya. Jadi nanti disampaikan ke MK, nanti MK menilai. Cuma kita nggak tahu Pak Maru apakah nanti ada semacam quote-unquote jaksa independen atau apa, DPR nanti diwakili oleh siapa, apakah boleh diwakili orang profesional gitu untuk membuktikan, lalu presiden juga begitu. Tapi intinya adalah forumnya ada di DPR, forumnya ada di MK, posisi DPR itu sebagai penuntut, sebagai jaksanya. Nah, lalu yang terdakwanya presiden, hakimnya MK. Karena itu untuk menuju proses agar valid penuntutan ini dalam tanda kutip ya, penuntutan ini, ya itulah tugas DPR untuk melakukan penyelidikan dari awal berdasarkan aspirasi. Katanya sulit Mas Agung, kenapa banyak ranjau politiknya? Ya pertama ekosistem politiknya tidak mendukung Mbak Audrey. Pertama kita tahu hari ini Kim Plus sangat hegemonik di parlemen. Yang kedua tadi respon teman-teman PDIP ya, sangat landai gitu.
Jadi pucuk dicinta, ulang pun tak tiba-tiba seperti itu. Jadi nggak ketemu nih. Karena di eksternal koalisi juga tidak ada arahan mendukung itu. Jadi di panggung belakang memang belum ada kondisi yang mendesak dan ada urgensi di sana. Belum lagi di publik juga tidak ada merasa keterikatan dan keharusan. Kemudian merasa ini penting karena ada yang lebih penting dari ini, yaitu misalkan problem ekonomi. Sehingga saya melihat ekosistem ini tidak mendukung, jadi jelimet tadi tuh di panggung depan karena panggung belakangnya sudah kondusif. Nah ini belum lagi kita bahas soal misalkan arahan misalkan Presiden Prabowo ini kan ingin merangkul semua, ya dari luar, dari dalam semacam itu. Jadi ini belum ketemu dan sepanjang sejarah yang saya baca, seringkali tuntutan impeachment, pemakzulan ini harus berkelindan dengan peristiwa lain. Apakah ekonomi misalkan Pak Harto, Pak Soekarno misalkan, apakah yuridis Pak Gus Dur misalkan. Nah saya kira yang paling mungkin yuridis, tapi kan harus ada pembuktian yang memang secara normatif itu membuat masyarakat tadi bisa terlibat. Sehingga pucuk dicinta ulang pun tiba gitu. Sehingga PDIP-nya bergerak, publik juga. Tapi ini nggak ada kondisi itu. Prakondisinya nggak memungkinkan ke arah sana. Sehingga cipta kondisi yang diinginkan untuk pemakzulan itu sangat minim gitu. Sehingga butuh waktu. Ya tidak sekarang. Karena terlalu dini. Karena pemerintahan baru bergulir, baru berjalan. Tapi misalkan nih. Jadi berarti artinya siapa yang harus membuktikan ini? DPR aja tadi katanya diam, tidak terlalu bagaimana? Ya karena tadi sudah terkondisikan, terkonsolidasikan. Jadi memang mandek, memang dibiarkan mandek. Dan ini diambangkan kalau bahasa saya. Bukan ditunda, bukan dihentikan, diambangkan. Kalau ada momen yang pas, 2028 misalkan. Menjelang pemilihan seperti itu. Atau bisa aja dibangkitkan lagi dari mati surinya. Berubah itu. pikiran. Jadi kan dinamis. Tapi kalau sekarang terlalu dini. Kalau sekarang masih solid. Oke, nah berarti ini ada suatu pengkondisian, emang benar begitu Bang? Enggak, tidak seperti itu. Tapi mestinya beliau ini di sini nih, mesti karena sedikit netral ya. Jadi gini, kenapa sekarang belum dibahas ya? Karena tadi itu belum ada alasan konstitusional, bukti yang bisa membuat ini dibahas itu. Nah sekarang bisa saja di sekarang, nanti pada suatu saat bisa dibahas. Kalau sekarang ini silakan Bung Rapli, Bung Nurdin, katanya Roy Suryo, boleh nggak kita menyampaikan surat ke fraksi Golkar minta diterima untuk menjelaskan akun Fufu Fafa? Boleh, ya, boleh, bisa. Semua fraksi yang hanya Golkar. Enggak, Golkar dulu karena saya baru ketemu. Ya, kawan-kawan semua ya. Nanti kita ajukan surat. Roy Suryo diterima untuk menjelaskan akun Fufu Fafa itu punya siapa. Boleh kalau ada surat, minta bertemu fraksi apapun. Jangan suratnya kemudian dilihat doang. Enggak dipanggil juga kita. Saya kira agak keliru kalau bukti itu harus diserahkan misalnya para purnawirawan. Karena konstitusi dan undang-undang mengatakan itu tugas panitia angket yang dibentuk oleh DPR. Dan dia bisa menampung dan mencari. Bapak ahli tata negara saya buka ya. Tapi di dalam pasal 7B itu jelas Pak. DPR itu pengusul. Ya. MK itu penilai. MPR itu penentu. Jadi barangkali keliru. Nah, untuk mengusulkan ini tidak bisa dengan dugaan, Pak. Tidak bisa. Betul. Makanya dibentuk angket. Bapak mantan hakim, kan sebesar bukti. Mantan hakim kan. Jadi, kalau Bapak menghukum orang, memutus sesuatu perkara tanpa bukti, seperti Bapak zolim gitu. Dalam pemberhentian presiden, karena standar pemberhentian presiden di masa lalu hanya ukuran politik. Ya, tetapi di dunia sekarang itu ada ukuran hukum. Lebih jelas sekarang, Pak. Ya, makanya. Jadi ukuran hukum dan politik. Oleh karena itu, ditugaskan kepada DPR mengimpeach, menyusun usul dan pendapat itu berdasarkan temuan yang disetujui di dalam rapat pleno. Sudah betul. Hasil dari panitia sudah angket. Betul. Hak MPR melakukan penyelidikan. Tapi bukan MPR, Pak. Bukan DPR melakukan penyelidikan. Ya. Tapi sebelum penyelidikan apa dasarnya, Pak? Surat purnawirawan itu hanya dugaan. Tidak ada alasan konstitusional. Semua pidana dimulai dari dugaan, Pak. Itu jaksa, Pak. Tidak. Tugas Anda di sini adalah menggantikan jaksa dalam arti bahwa presiden tidak boleh diperiksa oleh jaksa dan polisi. Tidak mungkin fungsi DPR penyidikan itu sama dengan fungsi polisi dengan fungsi jaksa. Beda, Pak. Kenapa dikatakan presiden tidak boleh diganggu gugat oleh proses hukum selama menjabat? Itu karena diserahkan kepada Anda untuk menyusun suatu usul pendapat tuntutan. Di mana pasal itu, Pak? Bahwa presiden tidak boleh diberhentikan, diganggu selama jabat. Itulah inti daripada sistem presidensil. Sekali 5 tahun hanya boleh. Itu kan bisa hanya itu adalah doktrin hukum tata negara. Bukan, Pak, di seorang presiden dalam ini Bapak yang bisa jawab. Ya, jadi gini. Itu adalah doktrin. Yang namanya constitutional importance itu tidak hanya tertulis, tetapi juga praktik-praktik ketatanegaraan yang lazim, termasuk di dunia ini. Nah, salah satunya kalau kita bicara tentang sistem pemerintahan, presidensial system sama
misalnya parliamentary system, memang presidential system itu fixed term, kemudian kalau mau diberhentikan dengan cara-cara yang khusus, memang itu instrumen yang dipakai kalau kita memilih sistem ini. Nah, karena itulah ketika Gus Dur mudah sekali diberhentikan dengan hanya subjektivitas politik, perubahan ketiga Undang-Undang 45 tahun 2001 kemudian melengkapinya dengan proses di Mahkamah Konstitusi. Itu pun DPR disuruh melakukan penyelidikan. Jangan main, saya ambil usulnya dari mana, kasih, nggak begitu. Dia menangkap aspirasi, misalnya ada aspirasi untuk impeachment. Maka tugas DPR ya menyerap aspirasi itu, kemudian mengumpulkan barang, membuat tim angket, menyerap, kemudian mengumpulkan barang bukti. Kalau yakin, kemudian terima sebagai pendapat paripurna, baru kemudian diajukan ke MK. Mengajukannya ya tentu dengan tertulis, dengan bukti-bukti yang sudah dikumpulkan selama proses angket tersebut. Nanti dulu abang-abang. Nah, kalau soal apakah itu sulit, itu soal politik. This is a political question. Tapi kalau soal prosedur, ya bapaklah yang bertugas sebagai jaksa. Mas Agung, jadi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kira-kira ini anggota DPR mau menggunakan hak angketnya? Jangankan hak angket ya, dibaca pun tidak gitu. Jadi makanya belum tentu dibaca pun belum tentu. Karena saya melihat ini jauh panggang dari api lagi-lagi. Kita tadi ekosistem politiknya begitu solid, kuat. Kalau misalkan 2025 ya, tapi kalau sudah jelang pemilu, pasti udah melirik posisi wapres. Karena dalam sejarah kita tidak ada wapres yang bertahan sampai dipilih 2 kali sepanjang sejarah. Jadi Mas Gibran harus mencari posisi tawar agar dipilih Pak Prabowo untuk menjadi wapresnya. Tapi kalau sekarang masih terlalu jauh, baru 8 bulan pemerintahan, saya kira ini kesannya, maaf ini cenderung ada ambisi-ambisi yang belum tersampaikan saat Pilpres kemarin yang lebih kuat. Karena kan pemakzulan hanya salah satu poin dari 8 poin yang disampaikan oleh para purnawirawan. Apalagi arahnya kemarin saya lihat sudah ada tendensi purnawirawan ini ingin memaksa lebih seperti itu dari jalur-jalur konstitusional lah. Saya berharap maksudnya memaksa lebih sampai apa? Pengen menduduki. Ya, ada arahan demikian ketika di press conference terakhir, kalau ini tidak ditanggapi oleh DPR, kami akan seperti itu. Sehingga saya melihat jangan dulu. Jadi ada 7 poin yang lain yang bisa di follow up. Kenapa nggak fokus? Misalkan nih ada menteri-menteri kurang maksimal kerjanya, ya udah di reshuffle misalkan. Apa karena kekuatan Pak Jokowi masih mencengkeram saya lihat. Karena kan dia endorse presiden, menteri, wakil menteri, kepala daerah, belum lagi jabatan-jabatan strategis lain yang itu sampai hari ini masih bertahan sebagian besar. Jadi kalau kita menutup mata atas realitas politik di panggung belakang itu, kayaknya konstruksi hukum tadi menjadi realitas di panggung depan aja. Ini kan operasi politiknya di belakang layar ini. Terkondisikan, terkonsolidasikan, dan ya saya realistis saja gitu. Kalau misalkan sekarang dipaksakan, kayaknya berat. Tapi kalau misalkan 2027, 2028, momennya ada. Antrian wapres itu panjang. Mungkin Pak Bahlil kan tertarik juga kira-kira kan. Boleh juga nih wapres. Kayaknya masih panjang siapa nih. Lagi gitu kan. Seperti itu. Jadi kalau saya melihat sekarang momennya belum dapat, publik nggak merasa terlibat, terikat di sana atas isu ini. Bahkan saya khawatir bisa jadi antipati. Dan maaf nih, Mas Gibran bisa dalam konteks ini merasa dizolimi dan pemilih-pemilih emosional itu bisa tertarik memilih lagi misalkan. Jadi hati-hati dengan isu ini. Bisa jadi spin, bisa jadi membuktikan misalkan kemarin dia ada arahan kerja di Papua atau bidang-bidang yang lain. Saya melihat ini proporsikan saja secara substantif. Misalkan kritik kita besar sama Mas Gibran soal kinerja. Fokus di situ misalkan. Kenapa nggak kita kritik habis-habisan kinerja dan kita kasih masukan bagaimana supaya meningkat kinerjanya misalkan. Kalau misalkan pemakzulannya masih mentok. Kalau tapi momennya sudah ada, ini pasti bangkit dengan sendirinya kok. Berarti artinya tidak mungkin hak angket akan digunakan. Karena juga toh tadi balik lagi kan dibacakan saja, belum Pak Nurdin? Bisa saja. Bisa saja berubah pikiran. Tidak sesuatu yang bersifat mutlak, bukan berubah pikiran. Itu tadi kalau memang sudah secara konstitusional memiliki bukti yang sangat kuat, pasti DPR merespon itu. Tapi kalau aspirasi itu tidak memiliki dasar yang kuat, kita kan harus berdasar konstitusi. Misalnya begini, ada surat masuk, katakanlah sekjen sampai kepada pimpinan DPR. Tapi DPR itu mendisposisi kepada komisi mana atau bagian mana yang akademi mana yang punya korelasi untuk membahas itu. Nah, misalnya diserahkan pada musyawarah. Pada musyawarah memutuskan bahwa ini bisa dibacakan oleh DPR, pimpinan DPR dalam sidang paripurna. Nah, minta persetujuan anggota setuju, sudah dibacakan, kemudian sudah itu diberikan lagi kepada akd yang mempunyai bidang untuk membahas itu. Baru kasih seperti apa itu disampaikan ke pimpinan DPR, disampaikan ke praksi-praksi untuk kemudian diparipurnakan. Barulah pimpinan DPR bisa menyurat. Bisa nggak saya tanya konkret nih? Kalau misalnya Fufu Fafa itu bisa dibuktikan milik Gibran, menurut Bang Nurdin cukup nggak untuk mengimpeach Gibran? Nah, Fufu Fafa itu dalam kaitan apa? Pelanggaran etika, pelanggaran perbuatan tidak tercela. Saya tanya. Nah, bukan. Saya tidak tahu Fufu Fafa itu. Kalau Fufu Fafa itu kaitannya di mana di pasal 7A itu? Perbuatan tercela. Perbuatan tercela. Ya. Nah, siapa yang membuktikan perbuatan tercela? Harus kepolisian. Oh, no. Nah, itu balik lagi dia konsep pidana biasa. Bukan. Sekarang begini, kalau misalnya Bung Refli atau Suryo menyurat melapor kepada kepolisian,
bahwa ini Gibran ini melakukan perbuatan tidak tercela dengan Pupapa. Itu bukti. Sebelum terbukti betul bahwa itu bukti. Saya kira laporan itu. Pemikiran kita kalau ini mewakili DPR barangkali membutuhkan suatu pendekatan. Agak berat juga ya. Tentang konstitusi. Saya tidak berbicara tentang saya wakili diri saya sendiri. Jangan berbicara tentang hukum yang biasa. Iya. Tetapi konstitusi menempatkan rakyat termasuk purnawirawan sebagai pemegang kedaulatan yang memberi mandat kepada wakil untuk melaksanakan aspirasinya. Tadi oleh karena itu kalau misalnya ada aspirasi disampaikan tetapi tidak ditanggapi, maka pemegang mandat itu sebenarnya kalau di masa lalu bisa dicabut, yaitu melalui recall. Tetapi sistem politik sekarang tidak bisa begitu. Tidak bisa. Tunggu sebentar. Jadi begini, tunggu sebentar. Purnawirawan saya terdakwa saya katakan bahwa kita menghargai aspirasi purnawirawan yang disampaikan kepada itu aspirasi. Itu. Tetapi apakah aspirasi semua kita harus respon? Belum tentu. Saya tidak mengerti kalau bisa dikatakan aspirasi tempatkan itu. Kalau itu aspirasi, tetapi dia mengandung suatu cita-cita membersihkan Republik Indonesia dari segala katakanlah apa yang menjadi yang disebutkan tadi Fufufafa, itu tidak aspirasi yang biasa, tetapi cita-cita Republik yang memiliki sumber daripada hukum tertinggi pada Pancasila yang terdiri dari etik dan moral. Apa itu Pupapa sudah pernah Bapak lihat? Tidak pernah. Itu saya lihat. Itu bukan tugas kita. Oh iya, karena itu kan mudah sekali membuktikan. Kita. Jadi Fufufafa itu, ya, itu ada cat-cat, ada 5.000 cat. Ini mohon maaf nih, menyebutkan soal alat kelamin wanita, menyebutkan soal status status Prabowo, anaknya. Pokoknya itu semua kata-kata yang jorok nggak benar itu ada di Kaskus. Oke, siapa yang buktikan itu bahwa itu miliknya Gibran? Nah, panggil DPR undang. Bisa. DPR undang. Gibran sendiri sudah menyangkal kan? Loh. Kemudian Bung Rapli mengatakan itu kebohongan. Iya. Kan itu. Nah, iya. Sekarang itu kan banyak dugaan. Nah, ini sekarang harus dibuktikan dulu bahwa dia berbohong. Ini dalam yang rangka membuktikan siapa mencari, justru dikatakan panitia angket itu mencari bukti-bukti Bang Nurdin, untuk dirumuskan. Ya. Abang bikin panitia angket di DPR, nanti kita datang untuk kasih informasi. Dan itu juga bapak-bapak ya, kan? Kalau kagak ada panitia angket, itu nggak ada gunanya nanti. Tapi kalau ada panitia angket, begitu kacaunya tata negara kita, kalau setiap aspirasi diberikan angket. Oke. Kecuali sekarang ada aspirasi yang didukung dengan bukti yang kuat. 103 jenderal, kemudian 73 laksamana, 65 marsekal, 99 kolonel, itu nggak berarti bagi Bang Nurdin. Bu Rapli mendengar nggak pernyataan organisasi resmi daripada Purnawirawan? Ya, yang dipimpin oleh Pak Gumelar. Oh, itu beda lagi. Itu kan Purnawirawan yang sekarang belongs to the government, yang dekat, yang menjadi bagian dari kekuasaan. Itu soal lain. Tapi kita akui bahwa ini lembaga resmi. Ini organisasi resmi. Yang oleh Purnawirawan itu bukan organisasi resminya. Ada organisasi resmi yang namanya aspirasi organisasi resmi atau tidak resmi. Iya, yang penting aspirasi. Tahu, Prof, saya tahu. Tapi tidak semua aspirasi rakyat Indonesia ketika tidak memiliki bukti secara konstitusional. Bapak kalau makanya pendirian DPR, kalau ini pendirian yang umum di DPR, keliru memahami konstitusi dan Bapak juga keliru. Pak Maruf sendiri dia sebagai hakim konstitusi gagal di 7A. Bapak kan tata negara, saya bukan tata negara, saya orang mau hukum, Pak. Ya. Tapi Bapak coba baca 7A, letakkan aspirasi itu di pasal 7A. Oke. Bapak letakkan. Kan dikatakan di situ bahwa ada dugaan itu dan dijadikan dia. Pasalnya berbunyi mengatakan apabila terbukti. Ya itulah yang dicari. Ya, itu diawali dari dugaan yang diberikan oleh para purnawirawan. Kalau sekarang bukti bahwa Gibran itu korupsi, Gibran itu tugas DPR yang diberikan kewenangan konstitusi menghimpun itu. Jadi Bapak juga keliru, Bapak. Jadi terbukti itu bukan masyarakat yang membuktikan. Tahu, saya tahu. Yang membuktikan DPR. DPR. Lalu ada di MK sebagai uji hukumnya. Ya. Kalau dua ini confirm, maka barang itu tinggal dimajukan ke MPR sebagai sertifikasi saja. Udah gini aja. Nah, sekarang pertanyaannya, Prof itu, Bapak mau nggak terima kita? Bantu Purnawirawan menguatkan suratnya. Ya, nggak usah menguatkan suratnya. Kita bikin surat yang mengatakan kami ingin menjelaskan siapa pemilik akun Fufufafa. Mau terima nggak? Bisa. Nah, salaman dulu. Bisa. Oke.
kalau gitu Mas Agung, sebenarnya yang harus dibuktikan di mana nih? Apakah di DPR untuk proses apa namanya tadi duga Enggak, dia mau datang saya sebagai anggota DPR, saya bisa terima. Bisa terima. Oke. Tapi nanti ya berapa hari lagi dengar. kita lihat ya. Kita lihat. Oke, apa jangan-jangan harus ke polisi aja deh? Ya sebenarnya kalau pembuktian itu kan penegak hukum yang berinisiatif. Nah, setuju saya itu. Itu betul. Ini nggak paham juga ini. Itu betul, saya setuju itu. Proses impeachment bukan bagian dari Tetapi nanti pertanyaannya, kalau sudah dipecat, apakah dia bisa dibebaskan dari Pak, tanggung jawab masalahnya tindak di pidana? politiknya buntu, Pak. Ini buntu nih, nggak bisa. Oh, ini soal politik itu ya, beda lagi nih. Harus ada celah-celah yang beda diusahakan lagi. dengan bahwa itu memasuki politik itu Beda lagi. kesulitan. Iya. Tapi kalau proses yang diatur di konstitusi bukan begitu. Iya, betul. Tapi maksud saya gini, kalau ini dipaksa terus secara politik, publik antipati, Pak. Maaf. Apalagi pemerintahan baru bergulir. Saya memandang purnawirawan itu orang-orang terhormat, orang-orang yang banyak jasanya bagi bangsa. Jangan fokus hanya ke situ, pesan saya. Cari celah lain. Jangan diharapkan DPR yang Nanti sudah kata terkonsolidasi ini. Emang siapa yang mesen-mesen gua? Memang ada konsep ada di luar DPR karena DPR yang diberikan wewenang itu. Waktu misalkan Pak Harto diturunkan, Pak Karno, Pak Gus itu kan ada awareness bahwa kita ada krisis ekonomi, ada celah yuridis di situ, misalkan Brunegret waktu Pak Gus Dur. Maksud saya kita ngomong politik terus nih, tapi nggak lihat substansi bahwa misalkan tingkat kepuasan kinerja masih bagus, konsolidasi politik masih masif. Kalau ini dipaksa, publik itu kurang nyaman, Pak, kalau saya lihat. Jadi purnawirawan iya, tapi kalau misalkan saya kira beliau ini kan tidak melihat juga bagaimana Soekarno begitu kuatnya, Soeharto begitu kuatnya. Nggak ada yang pada waktu itu berpikir. Kalau kita baca konstelasi politik, beda sekali Soekarno, Soeharto, Gus Dur agak turun sedikit, sama Gibran. Gibran ini posisinya paling lemah. Kenapa? Enggak, Bang. Kalau soal politik sebentar dulu. Tidak selemah itu karena ini masih tidak selemah itu. Dia serba lemah. Oke, kalau gitu pertanyaan. Oke. Sangat lemah secara formal. Kenapa? Gibran itu tidak didukung satupun partai yang memang milik dia. Sama seperti Gus Dur. Gus Dur itu waktu itu menang di mayoritas. Tapi begitu di-impeach, partai Pak Nurdin aja kabur juga. Satu-satunya partai hanya 7% yang mendukung. Nah, Gibran ini even 1% pun tidak ada dia di DPR. Tapi faktanya surat itu nggak dibacakan, Bang. Wah, itu baru Bro, artinya kalau Anda melihat politik, kalau Anda melihat politik, jangan melihat cuma 1 bulan 2 bulan. Enggak. Lihatlah sejarah politik. Betul, Bang. Soekarno yang begitu kuat itu, sang proklamator tumbang. Pak Harto yang hebatnya 32 tahun kita masih ada satu segmen lagi, Gus Dur yang di kalau gitu pertanyaan berikutnya adalah sebenarnya apalagi kenapa cuma Gibran Rakabuming Raka. Mas Agung, jadi kenapa pertanyaannya isu usulan pemakzulan ini terus digoreng sampai sekarang? Ya, saya kira memang ada ekses soal Pilpres 2024 kemarin, plus juga ada residu-residu kepemimpinan Pak Jokowi yang mungkin tidak memuaskan atau mengecewakan banyak pihak. Dan itu tampak terlihat jelas ya di beberapa elemen yang mengajukan tuntutan soal pemakzulan ini semacam itu. Jadi kalau kita secara politik menafikan ini rakyat biasa, saya nggak bisa. Panggung belakangnya bermain, panggung depannya juga. Orang-orangnya siapa, aktor-aktornya. Di politik perilaku itu nggak bisa dilepaskan. Dan ini berguna untuk? Dari ujung kaki sampai ujung rambut, perilakunya gimana kita lihat di politik. Mungkin di bidang lain mungkin tidak sedetail itu, tapi duduk posisinya dia aja menentukan, misalkan seperti ini. Apalagi nama purnawirawannya jelas siapa-siapa. Orang-orang di belakangnya gimana, seperti itu. Jadi Oke, jadi ini untuk apa 2029? Ya, saya melihatnya sederhana. Bagaimana caranya keluarga Solo dipisahkan dari keluarga Hambalang. Sehingga ada balance of power di sana dengan keluarga-keluarga yang lain. Apakah Teguh Umar, apakah Cikeas, apakah Cendana, dan seterusnya. Jadi ya sesederhana itu saya melihatnya. Jadi kalau misalkan mandek proses hukumnya, mandek proses-proses lain, ya karena politiknya tidak terkonsolidasikan. Karena ujungnya kan ke MPR nanti. Ya kalau MPR masih Kim plus PDIP-nya landai, mau gimana gitu kan? Artinya harus ada celah lain yang diusahakan sehingga publik itu aware, paham, oh ini memang aspirasi kita. Dan itu ya ikhtiar kolektif gimana caranya, misalkan Forum Purnawirawan dan pihak-pihak lain yang sepakat dengan itu, memobilisasi, memastikan opini dan wacana ini terus berkembang. Nggak masalah secara kualitatif, asal menghormati proses-proses. Oke, jadi artinya Bang Nurdin, apakah benar upaya terus dibangun ini opini adalah untuk upaya memisahkan antara Solo dan Hambalang? Itu menurut beliau. Iya, benar nggak? Menuju 2029 nih. Menurut faktanya tidak begitu. Oh enggak, oke. Koalisi pendukung Prabowo Gibran itu solid dalam melaksanakan asta cita. Tapi begini, kenapa negeri yang begini besar, ya, aneka ragam budaya, suku bangsa, dan agama, dengan sistem presidensial, karena kita harus menegakkan hukum. Tidak boleh tekanan politik mengalahkan daripada hukum. Negeri ini hukum harus panglima, bukan politik. Nah, gitu Bu Rafli.
Oleh karena itu maka kita juga harus menghargai bahwa Prabowo Gibran itu dipilih 58% rakyat Indonesia, 90 juta. Bukan jumlah yang sedikit itu. Itu bukan. Jadi legitimasinya sangat kuat. Kemudian hanya dengan ada aspirasi yang tanda petik menurut saya tekanan politik, kemudian kita harus merespon itu. Ya, ketika aspirasi itu punya bukti yang sangat secara konstitusional, pasti DPR merespon. Di DPR itu Pak tidak banyak orang juga ada ahli tata negara. Di Komisi 3 itu teman-temannya Pak Refli juga ada itu ahli tata negara, ahli hukum pidana, ahli badan sebagainya, banyak di sana Pak. Ahli politik lebih banyak lagi. Itu. Bedanya mereka terbelenggu itu aja. Bukan. Jadi sesuatu yang kita nilai secara konstitusional, memenuhi syarat konstitusi, pasti direspon dengan baik oleh DPR. Itu. Jadi kalaupun Refli mau datang ke fraksi Golkar, kita terima untuk berikan penjelasan. Memang tugas kita menerima aspirasi. Sudah selesai. Selesai. Oke, terima kasih Anda sudah bersama kami di Udara. Kita jumpa lagi pekan depan. Selamat malam.